Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ittigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Arif billah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit fi kitabihi al-Manhaj sawi ila qawlih wa min kalami Syekh al-Arif billah Husain bin Abdullah Bafadl rahimahullah la yunkiru al-awliya illa mayyidul qalbi naqisul aqli mudda'in radin an nafsih ahmak jahil maghrurun yabisun jamid hasawiyun mubtadi'un a'mal basirah makhsufun bihi maftunun halikun mamkutun indallah wa indan nas la yuqbalu qawlu wa la yu'ba'u bihi wa yakhruju minad dunya ala ghairi dinil islam wa yubtala bil gulli wa bil fakri fid dunya wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Masih pembahasan tentang orang-orang yang ingkar kepada para aulia. Dikatakan oleh Al-Arif billah Husain bin Abdullah Bafadl, beliau termasuk ulama di zamannya, seorang wali di zamannya. Beliau ini hidup ada di kota Tarim dan pengarang daripada kitab Fusulul Fathiyah. Mereka ini Bafadl ini kembali kepada sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Bafadl dan Al-Khatib ini banyak ulamanya, banyak para muftinya di Tarim, dan mereka itu orang tuanya kembali kepada sahabat Abbad bin Bishr. Dikatakan oleh Syekh Husain bin Abdullah Bafadl, la yunkiru al-awliya ila mayyitul qalb nagisul aqli mudda'in radin an nafsih. Tidak ada yang ingkar kepada para walinya Allah kecuali orang-orang yang hatinya sudah mati. Jika dilantunkan ayat Al-Quran, hatinya itu tidak tergugah, kaku, sudah beku itu hatinya. Dinasehati dengan hadisnya Nabi Muhammad juga enggak sadar, apalagi dengan ucapan sekelas ulama. Firmannya Allah Al-Quran itu sudah enggak mempan, hadisnya Nabi itu tidak bisa menghidupkan daripada hatinya, mati hatinya sudah. Karena kalau dia menerima nasihat daripada Al-Quran dan hadisnya Nabi, dia tidak akan ingkar kepada siapa? Walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Naqisul akli, yang ingkar kepada wali itu rotok miring, akalnya kurang, akalnya kurang, enggak sempurna daripada akalnya. Jadi kalau melihat ada orang yang hebat itu dia enggak terima, seakan-akan dia ingin memposisikan dirinya sama seperti dia. Enggak terima kalau ada orang hebat, ada orang itu wali, ada orang dipuji, dia enggak terima. Dia ingin seperti itu. Biasanya orang-orang yang ingkar kepada wali itu muddain, justru dia yang mengaku dirinya apa? Wali. Dia mengaku dirinya wali, radin an nafsi. Dia orang yang mengaku-ngaku ridho dengan dirinya, bahwasanya dirinya itu sama levelnya dengan wali-wali yang ada. Begitu biasanya orang-orang yang ingkar kepada walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahmak jahil sama artinya bodoh, cuma ahmak itu atasnya lagi. Kalau ada orang bodoh, bodoh lagi di atasnya, ahmak sudah. Orang yang sangat bodoh dan tertipu, maghrur, tertipu dia, seakan-akan dia memiliki ibadah seperti wali yang ada di hadapannya, seakan-akan dia punya amal seperti wali yang dia ingkari. Biasanya orang-orang yang seperti ini habis jamit, ya habis itu kering, jamit itu padat, artinya kayak model orang gunung-gunung zaman dulu, badui-badui zaman dulu, kaku orangnya. Kalau dinasehati menasehati juga, nek diilingno ngilingno pisan, tidak bisa.
Orang seperti ini sulit sudah, minta didoakan sudah. Hasyawiyun, biasanya orang-orang seperti itu hasyawi, layuk tamat alaih, seseorang yang tidak dijadikan sandaran oleh masyarakat. Orang-orang sigharul qaum, orang-orang yang kecil, tidak punya martabat, nggak punya derajat. Justru orang yang hebat, orang yang istimewa, mereka itu mengakui daripada kelebihan orang lain. Zaman dulu itu sering ulama itu tidak cocok satu dengan yang lainnya, tapi mereka saling mengakui kelebihan dan kemuliaan satu dengan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, itu banyak perbedaan pendapat antara murid dan guru. Tapi Imam Ahmad mengakui daripada kelebihan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengakui kelebihan daripada Imam Ahmad. Mereka saling mengakui kelebihan daripada orang lain. Justru mereka melihat dirinya sendiri itu tidak ada apa-apanya. Melihat dirinya itu bukan orang alim, melihat dirinya itu bukan ahli ibadah, melihat dirinya itu bukan orang yang patut untuk dihormati. Itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubtadi'un. Nah, kebanyakan memang yang ingkar kepada wali itu mubtadi', orang-orang yang ahli bid'ah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, justru mereka itu yang paling banyak mencari barokah daripada para aulia. Jangankan wali, orang soleh pun dicari barokahnya kalau mereka ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mereka yang ahli bid'ah nggak perlu kita sebut. Kita kalau dalam berceramah misalnya, nggak perlu kita menyebutkan sekte atau golongan ahli bid'ah. Sebutkan sifatnya saja, kata Habib Umar. Kenapa? Justru kalau kita menyebutkan namanya, itu namanya diaya majanan, itu namanya iklan gratis. Sama saja kita mengiklankan namanya, dan juga gratis, nggak usah dibayar akhirnya, nggak perlu disebut namanya. Tapi sebutkan sifatnya. Orang-orang yang biasanya gampang mensyirikkan, yang tidak percaya dengan tawasul, yang mensyirikkan orang yang ziarah kubur, biasanya mereka itulah yang tidak percaya dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang nggak percaya dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'mal basiro, yang buta bukan matanya, hatinya yang buta sudah. Yang buta basirohnya sudah, hatinya sudah buta sudah. Tidak bisa melihat orang yang baik, tidak bisa melihat orang memiliki kelebihan. Dianggap semuanya sama, dianggap semuanya satu level dengannya. Padahal orang-orang tadi justru jauh di atas kita, ibadahnya, amalnya, ilmunya, dan semuanya. Maksufun bihi maftunun halikun mamkutun indallah wa indan nas. Orang-orang yang seperti ini orang yang sudah gelap daripada hatinya, tertutup daripada kebaikan. Khosafa itu khusuf, gerhana apa? Gerhana bulan. Bulannya tertutup dengan matahari, akhirnya gelap. Hatinya sudah gelap sudah. Hatinya sudah gelap, nggak bisa melihat cahaya kebaikan, sudah nggak bisa. Orangnya maftun, orang yang tertipu, orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu orang yang tertipu. Bicaranya, ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada hadis. Kalau ada orang yang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis, tanyakan, apakah selama ini kita ini lepas daripada Al-Quran dan lepas dari hadis kok diajak masuk kembali? Dari dulu kita ini nggak keluar dari ajaran Al-Quran, nggak keluar daripada ajaran hadis, kok mau diajak kembali? Berarti kalau kita diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, seakan-akan sebelumnya kita ini apa? Sesat seakan-akan. Yaitu mereka biasanya slogannya itu apa? Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seakan-akan yang lain itu sesat sudah. Tertipu orang-orang seperti itu dalam urusan agamanya. Halikun, orang yang halik, binasa orang seperti itu. Binasa orang yang seperti itu. Hancur, binasa. Mamkutun indallah wa indan nas. Dan orang tersebut terusir dan terlaknat di sisi Allah dan di sisi manusia.
Lihat di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita ini orang-orang ahlus sunnah wal jamaah atau orang-orang yang suka mengkafirkan. Orang-orang ahlus sunnah wal, ya ini realita kenyataan. Benar ini yang mengatakan mereka itu mamkutun, orang yang terusir, orang yang terlaknat di sisi Allah dan apa? Manusia. Lihat, yang ada ahlus sunnah wal jamaah di sekitar kita. La yuqbalu qauluh, yang suka ingkar kepada wali itu nggak pernah diterima ucapannya. Siapa yang mau ngikuti mereka? Kalau seandainya mereka itu ucapannya diterima, ya pasti banyak pengikutnya. Justru pengikutnya nggak ada, nggak diterima ucapannya oleh manusia. Bagaimana manusia mau menerima daripada ucapannya? Allah Rabbul Alamin sendiri tidak menerima daripada apa? Ucapannya. La yuqbalu qaulu, nggak diterima ucapannya, nggak didengar. Wala yu'ba'u bihi, dan dia ini termasuk manusia yang nggak perlu diperhitungkan. Manusia yang diperhitungkan itu ya mereka ulama, mungkin umaro, itu masih diperhitungkan. Ulama, umaro itu diperhitungkan. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia itu diperhitungkan. Tapi kalau sudah seperti ini, yang ingkar kepada wali nggak pernah diperhitungkan hidupnya oleh orang-orang. Siapa yang memperhitungkan? Lawang dia ingkar kepada walinya Allah, wali itu kekasihnya Allah Subhanahu. Allah sendiri nggak memperhitungkan, apalagi manusia. Yang ditakutkan itu wa yakhruju minad dunya ala ghairi dinil Islam waliyadu billah. Yang ditakutkan nanti keluar dari dunia tidak membawa agama matinya. Keluar daripada dunia ini kosong daripada amal ibadah. Ini menakutkan orang-orang yang ingkar kepada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih ingkar kepada siapa? Al-Aqtab, kepada wali-wali kutub. Nah, ini hati-hati mereka ini. Wa yubtala bil kulli wal fakri fid dunya, dan orang-orang seperti itu akan kena musibah dengan kul itu golil, dengan sedikit dan fakir dalam urusan dunia, biasanya melarat. Hidupnya biasanya melarat. Hidupnya biasanya miskin. Ataupun kalau banyak harta, hartanya tidak barokah. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab di akhirat nanti, tadi ini azab yang ada di dunia, akalnya berkurang, hatinya ini mati, kemudian dia ini bodoh, hatinya mati, gelap, semuanya terfitnah, itu adab di dunia. Di akhirat gimana azabnya? Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Justru nanti di akhirat azabnya lebih pedih dan lebih menyakitkan nantinya. La wara'alahu wala taqwa. Orang yang ingkar kepada wali enggak warok, bukan orang yang warok. Bukan orang yang warok. Wala taqwa, dan tidak ada takwanya kepada Allah. Dia ngaku-ngaku takwa, ngaku-ngaku ahli ibadah, enggak, bohong dia. Bal wala Islam wala iman, dan justru mereka itu yang ingkar kepada wali enggak ada nilai-nilai Islam dan iman dalam dirinya. Kelihatannya dia ini seperti orang Islam, seperti orang beriman, itu hanya rosmun, hanya gambarannya saja, hanya casingnya saja, isinya enggak ada. Casingnya seperti orang Islam, seperti orang beriman, tapi isinya enggak ada. Walau talabbasa bi syai'in minha fi dhahirihi fa innahu khaliyun 'anil jami'. Seandainya dohirnya dia kelihatan seperti orang Islam, orang beriman, fa innahu khaliyun 'anil jami', justru di dalamnya itu kosong, melompong semuanya. Dalamnya itu kosong, tidak ada isinya. Li'annahu la khalaqa lahu. La khalaqa itu la awsafa hamidah. Kenapa? Karena tidak ada sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji di dalam hatinya. Kalau sudah di dalam hatinya itu sudah nggak ada sifat yang baik, nggak ada sifat yang terpuji, apa yang diharapkan dengan orang seperti ini? Ilmunya mau diharapkan, nggak ada ilmunya. Nasihatnya mau kita dengar, nasihat yang seperti apa? Petuahnya yang kita harapkan, petuah seperti apa? Orang yang tidak memiliki daripada sifat terpuji dalam hatinya, hatinya sudah kosong, hatinya sudah buta semuanya. Jauhi orang-orang seperti ini. Jangan didekati orang-orang seperti ini. Naqalahu Said
Sayyiduna Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas fil Qirtas, sebagaimana dinukil kalam ini oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahib Al-Mashhad yang dikubur di daerah Mashhad. Biasanya saya, Mas Imam, Mas Ahmad ziarah tiap tahunnya hallnya ini di daerah Hura itu. Ada kubahnya di sana. Dan beliau ini termasuk orang yang tegas dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Sampai kemarin-kemarin itu 5 tahun kemarin kubahnya beliau dihancurkan oleh mereka, oleh orang-orang ahli bid'ah. Kubahnya beliau Habib Ali bin Hasan ini sampai dirusak oleh mereka. Biarin orang-orang ahli bid'ah. Kenapa? Ya memang mereka tidak percaya dengan apa? Walinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hikayatan, ada 2 cerita kata Habib Zain bin Smith. Ruya anna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ibn Saqqa wa rajulan akhar dakhalu ala rajulin al-awliya yuqalu lahu al-Ghauth. Diceritakan di sini ada Syekh Abdul Qadir dan ada Ibn Saqqa dan ada orang ketiga. Mereka dakhalu bertamu kepada seseorang wali yang dinamakan Al-Ghauth, Qutbul Ghauth. Qutbul Ghauth ini 40 tahun sekali ada. Ada wali namanya wali kutub, ada. Tapi 40 tahun lagi, 40 tahun sekali setelahnya Al-Ghauth. Al-Habib Abu Bakar Garsi itu Al-Ghauth. Al-Habib Al-Haddad, Habib Ali Habsyi Al-Ghauth. Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka bertiga ini ala niyati ziarah. Tujuannya niat bertamu, niat silaturahmi kepada wali tersebut. Fa amma Syekh Abdul Qadir fa innahu talaba barakatah. Syekh Abdul Qadir ziarah kepada wali ini niatnya untuk apa? Mencari barokahnya. Fa qala lahul Ghauth, berkata Ghauth tadi, kita baca dulu ibaratnya, sebentar lagi saya ceritakan yang lebih lengkap lagi. Orang ketiga ini siapa namanya ada. Ini kan ada orang ketiga kan, warajulan akhar. Ini Syekh Abdul Qadir Ibn Saqqa. Syekh Abdul Qadir Ibn Saqqa, yang tidak salah yang ketiga ini Ashqar. Nanti. Faqala lahul Ghauth, berkata Al-Ghauth tadi ini, ya Abdul Qadir, ka'anni bika yauman wa qad qulta wa anta 'alal kursi. Wahai Abdul Qadir, aku seakan-akan melihat kamu suatu hari ketika engkau memberikan nasihat duduk di atas kursi, qadami hadhi ala raqabati kulli walilillah. Kakiku ini nanti di atas semua kepala para wali. Fataqtu ala kajamil auliya. Nanti saat itu semua wali akan tunduk kepadamu. Fajami'u fataqtu ala kajamiul auliya riqabau. Mereka semua para aulia menundukkan kepalanya fi jamil jad, di semua penjuru dunia. Wa ma Ibn Saqqa, adapun Ibn Saqqa fa innahu sadaru minhu i'tirad. Saudara muncul minhu daripada Ibn Saqqa i'tirad, pertentangan dalam hatinya ala dzalikal wali, kepada wali ini. Wa qad kana Ibn Saqqa min kibar ulama. Ibn Saqqa ini yang ketiga Ibn Abi Isrun. Jangan lupa Ibn Abi Isrun. Yang ketiga Ibn Abi Isrun. Di fikih-fikih ada biasanya itu Ibn Abi Isrun. Baru ingat. Ibn Saqqa ini min kubar ulama, ulama yang hebat. Faqala lahul wali, berkata itu wali, uskut diam. Fa inni ajidu min kalamika, aku mendapatkan kalamu, ucapanmu itu raihatal kufur, bau kekufuran. Wala alla katamu tu ala ghairi Islam. Sepertinya kamu nanti matinya itu murtad katanya. Fakana min khabari, maka ternyata kabar daripada Ibn Saqqa annahu sara, suatu saat sara pergi fi risalatin, membawa surat dari seorang raja bainal muslimin wan nasara, antara kaum muslimin dan nasara, mendamaikan. Fafutina, terkena fitnah, fuatanassor, akhirnya Kristen, masuk nasara. Faqilahu ba'da dzalik, hafal Quran lo ini, hafal Quran Ibn Saqqa. Setelah murtad ditanya, hal tadkuru syai'an al-Quran, apa kamu hafal Quran? Faqala la adkur illa qaulahu ta'ala, aku enggak hafal Quran kecuali firman-Nya Allah, qul tamatta bi kufrika qalilan. Katakan wahai Muhammad, bersenang-senanglah mereka dengan kekufurannya. Innaka min ashabin nar, kamu termasuk penduduk neraka. Yang hafal cuma ini. Ceritanya begini. Tiga orang ini teman akrab, sahabat karib. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Saqqa, Ibn Abi Isrun. Tiga orang ini belajar ilmu kepada ulama yang ada di desanya. Ilmu ulama, ilmu daripada kiai-kiai habaib yang ada di desanya dihabiskan dengan tiga orang ini. Benar-benar belajar tiga orang ini. Yes.
Belajar benar-benar sampai alim 3 orang pemuda ini. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir, gimana seandainya kita pergi ke suatu tempat, di sana ada Al-Ghauth, ada seorang wali hebat, mungkin kita perlu belajar kepadanya. Ayo kata temannya, ayo jalan sudah. Sampai di tengah jalan, Syekh Abdul Qadir ini mengingatkan kedua temannya, apa niat kalian sekarang belajar kepada Al-Ghauth? Para salafus sholihun zaman dulu itu kalau mengajarkan niat kepada anaknya itu seperti mengajarkan surat Fatihah. Anaknya itu mau keluar rumah itu masih ditanya, nak kamu keluar rumah itu niatnya apa? Ditanya niatnya apa? Niat ya kalau ada batu di jalan disingkirkan, takut ada orang jatuh. Niat kalau ada orang buta mau lewat tolong dituntun. Niat kalau mendapatkan masjid buka ditutup, takut ayam sama kambing masuk membuat kotoran di dalamnya. Jadi niat, diajari niat. Syekh Abdul Qadir sampai Habib Abu Bakar As-Sakran itu punya kitab namanya An-Niyat. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Syekh Abdul Qadir mengingatkan daripada kedua temannya, ayo apa niat kalian belajar dengan Al-Ghauth? Keduanya bertanya, kalau kamu Abdul Qadir, apa niatmu? Saya ingin mencari barokahnya saja. Namanya kita ini belajar, kita ini murid. Murid itu kalau belajar kepada guru, ya seperti mayit. Mayit di hadapan orang yang memandikan, murid di hadapan gurunya itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Terserah yang memandikan, mau dibalik ke kanan, dibalik ke kiri, nggak ada masalah. Namanya mayit dimandikan, terserah yang memandikan. Saya begitu. Kalau kamu wahai kedua temanku, apa niatmu? Ibn Sakko ini orang itu kalau belajar ilmu fikih saja, ilmu nahwu dhahir tanpa didasari tasawuf itu bahaya. Ilmunya bahaya, kering ilmunya. Ibaratnya nggak ada airnya, bahaya. Makanya dikatakan oleh Imam Malik apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassak. Orang yang belajar fikih tapi nggak belajar tasawuf itu tafassak, bisa fasik. Kenapa? Bermain-main dengan pendapat daripada ulama. Yang belajar tasawuf tanpa belajar fikih juga bahaya. Man tasawwaf walam yatafaqqah tazandak. Orang yang belajar tasawuf tapi nggak belajar fikih, tazandak, bisa jadi seperti zindik, bahaya. Berubah-ubah nanti agamanya, akidahnya nanti. Tapi man tafaqqa wa tasawwaf tahaqqaq. Orang yang belajar fikih dan belajar tasawuf tahaqqaq, dia akan menguasai ilmu. Yang bahaya lagi itu man lam yatafaqqa wa lam yatasawwaf. Yang enggak belajar fikih, enggak belajar tasawuf, ngomong di mana-mana. Itu yata carpak semuanya isinya ya. Enggak ada itu di kalimatnya, tak tambahin sendiri ya, yata carpak gitu ya. Perlu belajar tasawuf itu perlu. Nah, ketika ditanya Ibn Sakko, aku belajar kepada Ghauth ingin mempermalukan dia. Kenapa? Karena merasa alim ini Ibn Sakko sudah. Merasa alim. Ibn Abi Isrun ditanya, di fikih ada, kamu belajar niatmu apa? Kata Syekh Abdul Qadir, aku ingin mengetahui seberapa mana ilmunya, setinggi apa. Ngetes. Yang dua ini tujuannya apa? Menguji gurunya. Tidak boleh nguji guru itu kurang ajar. Kena azabnya nanti. Cuma Ibn Abi Isrun agak mending sedikit. Wis, 3 orang ini berjalan. Ketika sampai di rumah Al-Ghauth, wali kutub tadi itu rajanya wali, ternyata rajanya wali itu sudah ada di depan pintu rumah, ditunggu. Kok lama sekali? Masuk katanya, sudah ditunggu. Akhirnya si wali ini masuk kamar, 3 orang tadi itu sudah duduk gini. Si wali masuk ke dalam kamarnya, masuk nggak keluar lama, setengah jaman lebih, baru keluar. Hei Ibn Sakko, aku melihat api kekufuran menyala-nyala di antara tulang-tulang rusukmu. Kalau di sini aku melihat, aku mencium bau kekufuran dari dirimu, sama, kurang lebih sama. Aku melihat api kekufuran menyala dalam tubuhmu. Terkejut ini si Ibn Sakko.
Sudah dikasaf sama wali tadi. Adapun kamu wahai Ibn Abi Isrun, kamu akan dikuasai oleh dunia. Amma anta waladi, Syekh Abdul Qadir dipanggil dengan waladi, anakku. Lihat. Amma anta waladi, adapun engkau wahai anakku, nanti ketika engkau nanti dewasa, kedua kakimu akan berada di atas kepala daripada semua wali, katanya. Subhanallah. Akhirnya ketika belajar selesai, mereka sendiri-sendiri sudah urusannya masing-masing. Syekh Abdul Qadir jadi wali besar di zamannya. Saking tinggi derajatnya Syekh Abdul Qadir itu, nggak ada makhluk di zaman itu ya, di zaman beliau nggak ada makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai diriwayatkan itu, ceritakan pernah suatu hari Syekh Abdul Qadir itu ngajar. Tiba-tiba ada burung terbang lewat atas kepalanya, lewat atasnya. Padahal tinggi burung. Burung itu terbang tinggi ada di atas. Karena melewati kepala Syekh Abdul Qadir, tiba-tiba burung itu jatuh seperti sudah terpanggang begitu. Tinggal menyantap gitu sudah. Jadi nggak boleh ada di atasnya Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat itu. Saking hebatnya Syekh Abdul Qadir. Ibunya itu, zaman itu orang-orang itu masih bayinya Syekh Abdul Qadir. Kalau ingin tahu hari puasa Ramadan atau enggak, lihat Syekh Abdul Qadir. Kalau nyusu ke ibunya, netek ke ibunya, oh berarti hari ini bukan puasa. Kalau enggak mau netek, oh puasa. Puasa sudah bayi. Dan juga diceritakan, enggak ada di kitab, Habib Alwi bin Syihab dalam kitabnya, dalam Majmu' Kalamnya, kumpulan nasihatnya menceritakan kenapa dinamakan Jailani, kata beliau. Itu ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian mengatakan dikatakan Al-Jailani li'annahu asluhu min Jailan, karena beliau berasal dari daerah namanya Jailan. Ada di Irak sana daerah namanya Jailan. Ya di sini ya nisbah dalam nahwu, Jailani Al-Iraqi kan ya nisbah. Ada yang mengatakan, kata Habib Alwi bin Syihab, dikatakan Al-Jailani li'annallaha tajalla fi batni ummihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan zatnya kepada Syekh Abdul Qadir ketika beliau masih di dalam perut ibunya berapa kali itu. Sudah menampakkan zatnya itu Allah Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir, padahal saat itu beliau masih di mana? Di dalam perut ibunya. Termasuk karomah dari Syekh Abdul Qadir, kata Habib Alwi, orang yang namanya tabarukan dengan Syekh Abdul Qadir, insya Allah hidupnya itu dengan izin Allah dunia akhirat enak. Kalau orang namanya Abdul Qadir. Kalau orang namanya Abdul Qadir, insya Allah barokahnya Syekh Abdul Qadir istimewa itu orang. Bahkan kata Habib Alwi bin Syihab, ini kan ceritanya ulama, cerita yang menceritakan Habib Alwi ya wali kutub juga, nggak ada dalam kitab-kitab. Mungkin kalau kita ceritakan ini di depan orang-orang umum bahaya kadang-kadang, oh ini syirik. Makanya ini orang thalabatul ilm yang tak ceritakan. Kata Habib Alwi, ketika peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi itu sampai ke langit yang 7, sampai di Sidratul Muntaha. Di situ baginda Nabi sujud kepada Allah Ta'ala, dibuka hijabnya. Ketika Nabi itu sujud, itu muncul dari dalam tubuh Nabi itu cahaya. Muncul dari dalam tubuh Nabi itu muncul cahaya. Tanya baginda Nabi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini cahaya apa ya Allah? Ini cahaya adalah cahaya daripada cucumu nanti Abdul Qadir Al-Jailani. Saking hebatnya si Abdul Qadir, makanya di mana-mana dibaca apa? Manakibnya. Di dunia ini yang paling ramai manakib dibaca, manakibnya si Abdul Qadir Jailani. Maulid yang dibaca di dunia ini, kalau maulid Hafsi Simtud Duror. Itu karomah daripada dua orang yang istimewa ini. Adapun Ibn Saqo, dia ini alim hebat istimewa. Dia kerja pada kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu, kerajaan itu biasanya ada hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan kerajaan kafir, biasanya ada hubungan diplomatik. Biasanya mengutus salah seorang yang pintar
untuk bertemu dengan mereka, mungkin apa? Bermusyawarah atau negosiasi apa gitu. Setiap diutus ini Ibn Sakok pasti menang, walim, hafal Quran. Sudah usah alfiyah, usah hafal semuanya ini Ibn Sakok, walim, alim istimewa. Suatu saat diutus oleh raja untuk menyelesaikan negosiasi dengan kerajaan kafir. Negosiasi menang ini sudah Ibn Sakok dengan menterinya orang kafir di kerajaan orang kafir. Saat itu yang membawakan minuman perempuan yang cantik. Lihat ini Ibn Sakok terpukau. Ya itu, hati-hati. Fitnahnya orang yang punya ilmu itu perempuan, ingat hati-hati. Akhirnya dilihat terus itu perempuan sama Ibn Sakok. Kata menteri tadi, feelingnya, sepertinya kamu senang dengan perempuan tadi. Iya cantik. Mau kamu, kata menteri tadi. Mau, kata Ibn Sakok. Dia adalah putriku. Wah kebetulan kalau putrimu. Tapi aku tidak mau memberikan kepada kamu kecuali kamu murtad, katanya sih menteri tadi. Ini Ibn Sakok ini termasuk orang yang ingkar kepada wali, inilah hukumannya. Apa kata Ibn Sakok? Tidak apa-apa, aku murtad, yang penting aku dapat putrimu. Lihat, ukubahnya tadi kan, apa? Mata ala ghairi dinil Islam, mati dalam agama Islam. Akhirnya mau, murtad dia. Waliyadzubillah, murtad akhirnya. Diusir dari kerajaan muslim, dari kerajaan Islam diusir. Sama diambil oleh kerajaan kafir tadi. Ketika ditanya itu si Ibn Sakok, apakah kamu masih hafal dengan Al-Quran yang kamu hafal? Tidak hafal aku, katanya. Yang cuma aku hafal cuma satu ayat. Kul tamatta bi kufrika, wis bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu sudah. Kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Lihat, orang yang ingkar dengan wali akhir umurnya apa? Meninggal dalam keadaan murtad waliyadzubillah. Yang Ibn Abi Isrun dia nggak ingkar, cuma ingin nguji, kurang ajar. Katanya si wali tadi ketika sampai rumahnya, kamu akan dikuasai oleh dunia. Kamu akan dikuasai oleh dunia. Subhanallah, ketika sudah dewasa, besar, Ibn Abi Isrun oleh raja diangkat menjadi menteri Auqaf. Zaman dulu Auqaf itu ya menteri yang ngurusi masalah keuangan, urusan-urusan bangunan-bangunan orang Islam, masjid apa, ngurusi uang akhirnya. Akhirnya apa? Dia tertipu dengan dunia, lupa dengan ngajarnya, lupa dengan ilmunya. Nah itu loh, kalau orang ingkar dengan wali. Syekh Abdul Qadir pasrah dengan walinya Allah, diangkat menjadi siapa? Sultanul Aulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu singkat cerita panjangnya. Jadi rojulan akhir yang ketiga namanya Ibn Abi Isrun, tulis saja Ibn Abi Isrun. Itu kan di sini Ibn Sakok wa rojulan akhir. Rojulan akhir itu Ibnu Abi Isrun. Ibnu Abi Isrun. Waruya an Abi Yazid al-Bustami, dan diriwayatkan daripada Al-Imam Abi Yazid al-Bustami. Abi Yazid al-Bustami ini wali besar di zamannya. Wali besar di zamannya. Beliau ini Al-Imam Abu Yazid al-Bustami ketika masa kecil sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Tinggal mati oleh ayahnya. Tinggal mati oleh ayahnya. Kebanyakan orang hebat itu ditinggal oleh orang tuanya. Ketika kecil dididik oleh ibunya. Subhanallah. Bu, aku ingin ketemu Nabi, Bu. Ya, banyak sholawat, nak, sholawat. Sampai sudah sholawat banyak, belum kelihatan. Subhanallah. Lapor, Bu, saya masih belum kelihatan Nabi. Perbanyak sholawat. Akhirnya sholawat banyak. Subhanallah, suatu saat akhirnya mimpi bertemu Nabi. Senang ini Al-Imam Abu Yazid, masih belum balik ini. Pergi ke ibunya, Bu, aku sudah ketemu Nabi. Kata ibunya, kamu ketemu Nabi dalam keadaan sadar apa mimpi?
Mimpi, Bu, bukan anakku. Gimana kamu ini bisa ketemu Nabi dalam keadaan mimpi? Sedangkan kamu ketika sholat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika, kaf di sini kaful khitab. Khitab itu berarti orangnya ada di hadapanmu. Kalau kamu masih mimpi berarti masih belum anakku, katanya. Gimana kamu mimpi bertemu Nabi? Akhirnya diperbanyak ibadahnya, perbanyak mencari ilmu, perbanyak sholawat. Akhirnya suatu saat diizinkan oleh Allah bertemu dengan Nabi yaqodotan, dalam keadaan sadar terjaga. Lari pergi ibunya, Bu, aku ketemu Nabi. Mimpi lagi atau terjaga atau sadar? Terjaga, Bu, sadar, Bu. Baru anakku kamu sekarang. Ini Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami menjadi orang hebat, barokah khidmah kepada habaib anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini wali loh, wali Imam Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar, wali ulama. Apa pekerjaannya beliau setiap hari? Kana saqqa'an fi baitil Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau itu tiap hari kerjaannya ngambil air dari sumur, dibawa ke rumah Imam Ja'far untuk minum dan kebutuhan Imam Ja'far di rumahnya. Tiap hari seperti itu. Seorang wali ini, khidmah seperti itu. Seorang wali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini. Tapi khidmah seperti itu. Di rumah Al-Imam di rumah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Begitu dekatnya mereka itu dengan para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan murid Imam Abu Yazid Al-Bustami yang alim, yang bodoh, itu barokahnya besar. Pernah terjadi di zaman setelah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, kemarau panjang panas seperti sekarang ini, hujan nggak turun-turun. Itu ulama di daerah itu mulai dari ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli nahwu, ahli semuanya kumpul sholat istisqa. Tiap hari sholat nggak pernah hujan. Sampai besok diulangi lagi sholat istisqa nggak hujan. Kenapa? Hewan ternaknya sudah banyak yang mati, sudah kambingnya, sapinya, ontahnya nggak ada air. Sawah-sawahnya mereka banyak yang kekeringan. Di saat mereka sholat istisqa lagi, tiba-tiba ada orang Badui, orang gunung datang, lihat mereka sholat gak hujan-hujan. Akhirnya si Badui tadi ini mengangkat tangan di hadapan ulama hebat-hebat. Ya Allah, bihaqi ma fi ainain. Ya Allah, dengan yang ada di kedua bola mataku ini, ya Allah, turunkan hujan saat ini, ya Allah. Turun hujan. Ulama-ulama tafsir hadis bingung. Sopo orang ini? Siapa ini orang? Ngomong begitu langsung turun hujan. Kita sholat istisqa nggak hujan tiap hari. Tanya, siapa kamu ini? Ada apa di kepalamu ini kok sampai hujan? Dia kata ngomong, ya Allah turunkan hujan dengan barokah yang ada di kepalaku ini. Ditanya sama ulama-ulama, ada apa di kepalamu ini? Orang ini menjawab, ainani tamdurani ila wajhi Abi Yazid Al-Bustami. Di kepalaku ini ada kedua bola mata yang pernah memandang wajah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu loh barokahnya apa? Wali. Panjang kalau cerita si Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ya. Sampai dikatakan oleh beliau, debu yang nempel di sandalnya Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada wali-wali semuanya. Debu yang nempel pada sandalnya Nabi Muhammad itu istimewa lah istilahnya. Qala fi haqqi tilmidin lahu i'tiradu alaih. Al-Imam Abu Yazid ini punya seorang murid yang suka mendebat dia dan suka menentangnya, punya murid. Apa kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami? Tinggalkan dia. Da'u man saqata min ainillah. Tinggalkan orang yang sudah tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan orang seperti itu. Jadi orang yang suka menentang wali tinggalkan kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Faru'iya ba'da dzalik ma'al aubas. Karena dia banyak menentang Imam Abu Yazid Al-Bustami, setelah itu gimana keadaannya dia? Ternyata dia akhirnya si murid ini kumpulannya bersama Aubas. Aubas itu safaratun nas, orang-orang rendahan, orang-orang hina, orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang
nggak suka menghadiri majelis taklim, kumpul sama gitu akhirnya. Wasaroko akhirnya mencuri, padahal asalnya orang punya ilmu, tapi gara-gara apa? Menentang ulama. Wasaroko akhirnya mencuri, wakutiat yadu, dan hukuman bagi orang mencuri dipotong tangannya gara-gara apa? Apa sebabnya? Menentang daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita melihat wali itu kadang ada dua. Ada wali yang majdhub, ada yang tidak. Majdhub itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ibaratnya dia masuk dalam lautan makrifah tapi nggak bisa mentas, nggak bisa keluar lagi. Kalau wali yang hebat, dia masuk lautan makrifah bisa keluar, masih sadar. Ini yang majdhub itu sudah nggak bisa kembali, nggak bisa keluar lagi daripada lautan makrifah. Kalau ketemu seperti itu, kalau ketemu para aulia, siapa mereka? Husnudon. Dahulukan apa? Husnudon, berprasangka yang baik. Dahulukan prasangka yang baik. Kalau kelihatan wali majdhub seperti itu, husnudon kita sudah. Minta doa sudah, tinggalan, jangan duduk dekatnya sudah, tinggalan sudah. Jangan tambah dilihat, duduk sudah, deketi, minta doa atau husnudon ditinggal. Walinya Allah. Tapi kalau ketemu wali yang kedua, yang istimewa, yang lebih hebat lagi, ya itu duduk dengan mereka, minta nasihatnya, minta petuahnya, minta doanya. Kalau yang ketemu majdhub, apa namanya? Menghindar aja. Yang penting husnudon. Cuma masalahnya zaman sekarang ini semuanya pada mengaku apa? Majdhub. Sebenarnya bukan majdhub yang zaman sekarang, longor. Ngaku wali, ibadahnya nggak ada, ngaku majdhub. Ibadahnya mulai kecil nggak ada, ngaku majdhub. Kebanyakan biasanya anak-anaknya orang-orang soleh, orang-orang hebat, banyak mereka itu yang majdhub, nggak kuat, nahan membawa daripada sir yang diterima oleh abahnya dulu. Nggak gitu, ngaku majdhub. Bukan majdhub, longor iki ya. Husnudon ais biar noy. Kadang-kadang nggak bajuan telanjang jalan di pasar, majdhub wis ada. Semajdhubnya wali, mereka itu masih berpegang kepada syariat. Bukan mereka keluar, mereka berpegang kepada syariat yang kita nggak sampai di situ kadang-kadang. Kadang-kadang ada hukum, misalnya ada hukum, ada perbedaan pendapat misalnya sampai 7. Dia mengambil pendapat yang paling jauh kadang-kadang. Nggak keluar dari syariat mereka kadang-kadang. Akhafud dororen, contoh terakhir. Ada di suatu tempat, pasar gitu. Setiap perempuan yang masuk ke situ pasti berzina. Setiap perempuan yang masuk ke situ pasti berzina. Akhirnya ada wali ke situ majdhub. Setiap ada perempuan yang mau masuk ke situ, dipegang susunya, tapi nggak jadi masuk. Apa? Balik, nggak jadi berzina. Berarti ini apa? Akhafud dororen. Kalau masuk justru apa? Berzina. Ya jangan niru-niru seperti ini, itu sudah jadi wali. Ini ndak niru-niru kepingin jadi wali seperti itu, dipentung nantinya. Bahkan saat itu ada fuqaha yang ingkar kepada dia saat itu dalam kitab. Akhirnya fuqaha tadi itu diambil ilmunya, dicabut. Akhirnya dikembalikan lagi, minta maaf. Jadi kalau ketemu wali majdhub, husnudon aja, yang penting dia wali memang. La ya'riful wali illa wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Husnudon paling bagus, husnudon kepada hambanya Allah. Kata Abu Bakar Gresik itu, kalau kita ketemu orang siapapun, anggap dia ini wali atau anggap dia di khidir sudah. Anggap dia khidir sudah. Selamat kita hati kita agar selamat daripada kotoran-kotoran hati dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang taslim dengan para wali-walinya Allah, hormat dengan wali-walinya Allah, terutama dengan guru-guru kita, anak-anak guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, jalannya baginda Nabi Muhammad, jalannya guru-guru kita di sini. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisiril Fatihah.